Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafrin Fitro. Saya dari D4 Teknik Listrik dari kelas 2024B dengan nomor NIM 058. Kali ini saya akan mereview sedikit mengenai perbedaan HTTP, MQTT, dan JUEP. Pendahuluan. Dalam dunia Internet of Things atau IoT, protokol komunikasi memainkan peran penting untuk menghubungkan berbagai perangkat. Tiga protokol utama yang sering digunakan adalah HTTP, MQTT, dan JUEP. Masing-masing protokol memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada kebutuhan aplikasi seperti efisiensi, keandalan, dan keterbatasan sumber daya perangkat. HTTP banyak digunakan untuk aplikasi web, tetapi kurang efisien jika digunakan untuk IoT. Sementara itu, MQTT dan JUEP dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, dengan fokus pada komunikasi yang lebih ringan dan responsif. Pendahuluan ini akan mengulas perbedaan antara ketiga protokol tersebut. HTTP, MQTT, dan JUEP adalah tiga protokol komunikasi yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama untuk perangkat IoT, Internet of Things. Berikut adalah perbedaan utama antara dari ketiganya. Yang pertama yaitu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, atau disingkat HTTP. Model komunikasinya yaitu Client Service Request Response. Transport layernya biasanya menggunakan TCP dan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama sederhana dan banyak digunakan, misalnya untuk web browsing. Yang kedua yaitu mendukung pengiriman data berbasis teks seperti HTML dan JSON. Dan kekurangannya yaitu yang pertama overhead yang lebih tinggi karena menggunakan header yang besar. Yang kedua yaitu tidak efisien untuk komunikasi real time atau perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga yaitu protokol berbasis koneksi membutuhkan sesi yang tetap terbuka. Yang kedua yaitu MQTT, Message Queuing Telemetry Transport. Model komunikasinya yaitu Publish Subscribe. Transport layernya bisa menggunakan TCP, tetapi dapat juga menggunakan TLS untuk keamanan. Dia juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama dirancang untuk komunikasi yang ringan dan efisien. Yang kedua mendukung pengiriman pesan dengan QoS (Quality of Service) yang memungkinkan pengiriman pesan yang lebih dapat diandalkan. Yang ketiga, penggunaan sumber daya rendah cocok untuk perangkat IoT dengan keterbatasan daya dan bandwidth. Dan yang keempat, mendukung komunikasi real time. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama tidak ideal untuk aplikasi berbasis browser, lebih sering digunakan dalam skenario IoT. Yang kedua yaitu protokol ini bergantung pada broker untuk pengelolaan pesan. Dan yang ketiga yaitu JUEP, Constrained Application Protocol. Model komunikasinya yaitu client service tetapi juga mendukung multicast. Transport layernya menggunakan UDP, User Datagram Protocol, bukan TCP. Kelebihannya yaitu dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Yang kedua yaitu lebih ringan dan lebih efisien daripada HTTP, terutama untuk komunikasi dengan lisensi rendah. Yang ketiga, mendukung komunikasi yang aman menggunakan DTLS, Datagram Transport Layer Security. Yang keempat yaitu mendukung metode request response seperti HTTP, tetapi dengan overhead yang lebih rendah. Dan kekurangannya yaitu menggunakan UDP yang tidak menyediakan jaminan pengiriman, sehingga mungkin kurang andal dalam beberapa kasus. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu tidak sebesar HTTP dalam hal dukungan ekosistem atau interoperabilitas dengan aplikasi web. Ini adalah ringkasan perbedaan dari ketiga tersebut. Yang pertama yaitu dari model komunikasinya, HTTP menggunakan client service request response, kalau MQTT menggunakan publish subscribe, dan JUEP menggunakan client service request response seperti HTTP.
Kalau dari transport layer, HTTP menggunakan TCP, MQTT menggunakan TCP atau ITLS, dan CWP menggunakan UDP. Selanjutnya overheadnya HTTP tinggi, header besar. Kalau MQTT rendah untuk IoT. Kalau CWP sangat rendah untuk IoT. Dari ketersediaannya yaitu HTTP sangat luas, MQTT digunakan dalam IoT, dan CWP dirancang untuk IoT. Selanjutnya yaitu keandalannya, HTTP bergantung pada TCP. Kalau MQTT, QoS berkualitas dapat diandalkan, dan CWP bergantung pada UDP kurang andal. Selanjutnya yaitu dari fitur keamanan, HTTP menggunakan fitur keamanan HTTPS, TCP dengan SSL atau TLS. Kalau MQTT menggunakan TLS atau SSL opsional. Dan selanjutnya untuk CUAP menggunakan DTLS UDP dengan keamanan. Untuk kesimpulan, HTTP cocok untuk aplikasi berbasis web dengan koneksi yang stabil dan bandwidth tinggi. MQTT cocok untuk aplikasi IoT yang membutuhkan komunikasi real time dan dapat diandalkan dengan sumber daya terbatas. Dan CWP ideal untuk perangkat IoT yang sangat terbatas sumber daya dan membutuhkan komunikasi ringan meskipun ada trade-off dalam hal keandalan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya review, hanya mengenai sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.